orang-orang pintar paranormal, bocah-bocah indigo lah sebutannya, ahli tarot. Nah ini tentang prediksi-prediksi yang ada genangan air, akan ada bencana lagi, gunung meletus lagi, terus peristiwa di Indonesia ini carut marut. Nah ini kalau dari pandangan spiritual kisah ini seperti apa? Ya, ada benarnya, tapi tidak separah itu juga, gitu ya. Kalau dulu kita pernah mendengar pesan dari Pak Harto tentang kata-kata yang berbunyi kurang lebihnya bunyi eling dan waspodo, gitu. Harus selalu ingat, waspada. Ah, karena menurut penglihatan saya itu orang-orang sekarang banyak yang lengah, banyak yang lalai, akhirnya masalah. Oh, sebenarnya ya, misalnya kalau bencana alam gitu ya, itu sebenarnya kita tuh sudah dikasih peringatan, tapi karena tadi lengah. Contohnya begini, banyak fenomena aneh sekarang ya, kita bisa lihat, saksikan di YouTube tentang perlintasan kereta api. Sudah jelas-jelas bunyi, kemudian mau nutup masih banyak yang berusaha nerobos. Nah, ini kemudian kita mengatakan betapa bodohnya orang itu. Padahal sebenarnya yang terjadi sebenarnya adalah mereka sendiri pun juga nggak mengerti mengapa jadi nekat. Kayak ada satu kekuatan lain yang mendorong mereka untuk berbuat seperti itu sehingga bisa celaka. Nah, itu tadi makanya prinsip eling dan waspada tadi tidak hanya sekedar kita ingat dan waspada, tapi juga kita perlu mempersiapkan diri. Ya. Kalau secara spiritual itu kita kembali kepada agama dan kepercayaan kita masing-masing, yaitu memohon selalu keselamatan kepada Allah, paling nggak di dua waktu, subuh dan maghrib. Nah ini subuhnya aja nggak dijaga, bagaimana kita mau selamat? Pun juga maghrib suka dilewati gitu ya. Ini kalau secara spiritual, kita mulai dari diri kita sendiri untuk menyelamatkan diri, lalu menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tetangga kita, dan kemudian itu tatanan masyarakat kesampaian semua. Nah, kalau misalnya ini kan bencana-bencana ini kan kadang ada periodik, ada ininya, ada apa namanya, suka berulang-ulang begitu ya. Nah, ada periodik gitu ya. Nah, mau apapun yang terjadi, kalau kita sudah antisipasi dengan cara seperti itu, pemahaman seperti itu, insya Allah kita selamat. Dan yang lebih bagus lagi pun kita bisa menyelamatkan banyak orang di situ. Kalaupun terjadi musibah, kita bisa ikut membantu mengangkat orang-orang yang terkena musibah tadi, menolong orang-orang yang terkena musibah tadi. Nah itu. Jadi esensi daripada, nah ini ya, secara spiritual saya bicara ya. Esensi daripada adanya musibah, adanya bencana, bukan sekedar hanya tontonan, tapi kemanusiaan. Bagaimana kemanusiaan kita ini bersikap kalau mental kita masih tidak terkontrol oleh satu kekuatan yang di luar nalar kita itu tadi. Nah, ini makanya warningnya adalah hati-hati. Ada kekuatan-kekuatan yang menggiring kita sehingga celaka, sehingga kita tidak berpikir rasional, tidak berpikir jernih. Nah, ini bisa diantisipasi dengan pendekatan keagamaan. Kembalilah pada kepercayaan agamanya masing-masing supaya selamat dari kekuatan yang mengerikan ini. Ini yang membuat nanti semakin kesana itu semakin parah. Kayaknya sekarang kita prediksi 2023 kita melihat sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan atau bahkan 100 tahun ke depan. Jongko Joyoboyo itu sampai lebih dari ratusan tahun masih masih bisa dipegang, masih bisa dijadikan untuk keselamatan, kehati-hatian.